tos emam ayeuna acan. Teu acan nyangu. Teu aya beas. Astagfirullahaladzim. Saya tanya barusan ya, Mak gimana sudah masak nasi belum? Katanya belum, gak punya beras. Kayunya ini kawan-kawan sudah seperti ini tuh. Jadi ngeri ya. Tuh, dan itu sudah condong. Dan kita coba lihat kawan-kawan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, dan ini tempat memasaknya seperti ini tuh. Tuh. Sulit ya, saya mau ke sana itu takut. Tuh, dan ini seperti ini. Nah, ini ada titipan dari Hambalo buat emak ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat emak ya Maya. Ya. Emak punya sarung nggak? Punya sarung. Sarung butut. Sarung butut. Iya kalau resan pangitan ayah sarung iya kang emak. Hah? Tapi kang usah didinten namanya. Mohon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat buat emaknya, buat ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya MJ Tasikmalaya. Dan seperti biasa, kali ini saya akan meneruskan petualangan saya untuk menyusuri perkampungan ataupun juga pedesaan. Dan pada kali ini saya akan berkunjung kembali ke salah satu rumah emak-emak yang hidupnya itu sebatang kara, tidak punya anak dan tidak punya suami ya. Dan beliau tinggal di salah satu rumah yang letaknya itu sudah terlihat di sebelah sana ya. Dan di belakangnya rumahnya itu hutan dan ada kuburannya juga ya. Saya kesini merupakan untuk yang ketiga kalinya kawan-kawan ya. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Mulai perjalanannya kawan-kawan ya, untuk menuju rumahnya Mak Wat yang hidupnya itu sebatang kara ya. Dan kita lanjut, dan lumayan cuacanya sedikit agak gelap ya kawan-kawan. Dan ini tajug mungkin yang dipergunakan para warga-warga yang lain yang habis bertani ataupun juga menanam padi dan sholat di sini ya. Mulai ya, dan ini selokan kecil. Aduh, Masya Allah. Jadi ini sawahnya tidak seperti dulu ya. Tuh, dan sudah terlihat kawan-kawan dari sini. Jadi rumah Mak Wat itu letaknya itu di pinggir sawah, di samping sawah ya. Dan di belakangnya itu hutan dan terus juga ada kuburan. Saya lupa ya jalannya ke sebelah mana. Kalau dulu mah ke sebelah sini, cuman kecil ya. Nah, ke sebelah sini mungkin ya. Kita coba kawan-kawan.
Mudah-mudahan Mak Uwat yang hidupnya sebatang kara itu sekarang lagi ada di rumahnya. Masya Allah, sekarang teh gede angin ya, dan hujan pun juga sudah mulai turun ini teh. Cukclak ya kawan-kawan. Dan kita lanjut kawan-kawannya. Dan ini pematang sawahnya lumayan cukup kecil ya. Jadi kita berjalan harus benar-benar hati-hati ya. Takutnya terpeleset kawan-kawan. Tuh, dan kalau ke sebelah sini nama itu bisa dikatakan banyak sekali pepohonan rimbun ya. Tuh, dan itu pohon bambu seperti perhutanan juga kawan-kawan. Oke, kita mulai turun ke bawah ya. Nah, jadi untuk menuju ke rumahnya Mak Uwat ini harus turun ke sebelah sini kawan-kawan. Nah, yes. Dan seperti yang kita lihat kawan-kawan, bahwa di sini memang cuman satu-satunya rumah Mak Uwat yang hidup sebatang kara, dan diperkirakan itu usianya itu hampir menginjak 100 tahun ya. Sepi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan Mak Uwat yang punya rumah ini itu ada. Nah, ini tuh jamban, dan kita lihat sekeliling depan rumahnya Mak Uwat. Tuh, jadi ini pesawahan ya kawan-kawan. Nah, dan Mak Uwat ini jadi untuk makannya itu mengharapkan pemberian orang lain, dikarenakan beliau itu sudah tua ya, jalan pun susah. Jadi untuk makannya itu terkadang dikasih sama orang-orang yang lagi bertani ke sini, ataupun juga yang lagi menanam padi ke sini ya. Terkadang ada juga yang memberi ataupun seperti orang-orang yang baik berdatangan ke sini ya, untuk mengasih sedikit rezeki, mungkin berbagi rezeki kepada Mak Uwat. Nah, dari ke sebelah sana pun juga sawah kawan-kawan ya. Tuh. Nah, oh jadi kolam ikannya itu sekarang mah jadi seperti ini ya. Masya Allah. Tuh. Dan ini jambannya Mak Uwat nih. Nah, kalau ini dulunya ini tidak ada pegangan, dan dulu saya pernah membetulkan pegangan ini sama kawan-kawan ya, supaya si emak ini bisa pegang ke sini. Tuh, coba lihat, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi rumahnya ini sudah medeng ya. Mudah-mudahan aja Mak Uwatnya ada. Assalamualaikum Mak. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Nah, jadi ini kawan-kawan Mak Uwat yang dulu saya pernah kunjungin, dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi sama Mak Uwat. Apa kabarnya Mak? Kumaha damang? Alhamdulillah. Masih jajak Mak? Jajak teu damang. Teu damang Mak teh? Masya Allah.
Sakit apa mak teh? Sakit cangkeng. Oh. Tuh bisa aku. Sakit pinggang sama sakit kaki katanya ya. Aduh, masya Allah. Mak sekarang tinggal sama siapa mak? Bebek. Sendirian mak? Masih sendirian? Sendirian. Oh, tuh. Ai kapan mantet tegaduh rencang. Tegaduh rencang tetap. Gak ada yang nemenin ya mak ya? Obo. Obo. Terus Mak sekarang usianya berapa tahun mak? Umurnya berapa tahun? Duka tuh ayah 18 tahun lah. 18 tahun. 18 100 tahun ada mak? Duka tuh aku ayahnya mau jauh ya. Dan terbiasa ya. Masya Allah. Jadi seperti ini kawan-kawan. Tuh. Bahkan Masya Allah, coba lihat ya. Jadi rumah Mak Uwat itu sekarang mah sudah seperti ini ya Maya. Iya. Ada obo mana? Oh, Masya Allah tuh. Tegaduh anak, tegaduh salaki, temanaon. Oh, jadi emak ini kawan-kawan, Mak Uwat ini tidak punya suami dan juga tidak punya anak ya Maya. Iya. Jadi emak ini hidup di sini hanya sebatang kara ya Maya. Iya. Sebatang. Mak tadi ke mana mak? Tanya abah mama Salik di dia. Nyarek baru dah kepan itu dua adik. Mau ya sini nggak kalebet mak. Iya sama. Kita lihat ya kondisi rumahnya ini kawan-kawan. Assalamualaikum mak. Mama. Saya nih tak. Tuh. Jadi rumahnya ini sudah medeng seperti ini kawan-kawan. Tuh coba lihat. Ya. Masya Allah. Sangat kasihan banget ya. Tuh. Dan itu. Nah. Tuh. Itu pakai plastik kawan-kawan ya. Dan ini pun juga sudah seperti ini kawan-kawan. Tuh. Dan lantai bawah pun juga diinjak pun tuh. Ini takut ya. Tuh, dan itu dapurnya. Tempat memasak Mak Uwat. Sumpah kawan-kawan takut ya. Takut roboh ini mah. Tuh, dan itu sudah condong. Dan tuh coba lihat kawan-kawan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dan ini tempat memasaknya seperti ini tuh. Tuh. Sulit ya saya mau ke sana itu. Takut. Tuh, dan ini seperti ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan emak tidur di mana mak? Bobo? Oh, tidurnya di sebelah sini. Tuh. Tuh. Jadi di sebelah sini kawan-kawan ya. Dan ini karpetnya ini kawan-kawan pakai karung goni ya. Tuh, dan bilik-biliknya pun juga sudah pada bolong-bolong. Tuh, dan itu Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi itu sudah bolong dan dihalangi pakai karung juga kawan-kawan ya. Tuh. Kawan-kawan, jadi Mak Uwat ini masih tetap seperti ini seperti dulu ya. Dan alhamdulillah saya bersilaturahmi ke sini merupakan untuk yang ketiga kali ya Maya. Terus 3 kali. Nah, Mak kumaha atos emam ayeuna acan? Teu acan nyangu. Teu aya beas. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tanya barusan ya. Mak gimana sudah masak nasi belum? Katanya belum, nggak punya beras ya.
Maklum ya kawan-kawan, jadi Mak Wat ini hidupnya itu sebatang kara, tidak mempunyai seorang anak ataupun juga seorang suami ya. Suami mati. Sudah meninggal dari dulu ya. Dan diperkirakan Mak Wat ini usianya itu sudah hampir 100 tahunan lebih ya, kurang lebih tuh kata Mak Wat, 100 tahunan mah lebih. Mak, ini merupakan untuk yang ketiga kalinya ya Maya bersilaturahmi sama Ma. Dan kebetulan ini teh ada titipan rezeki dari hamba Allah buat Ma ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ma ya Maya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya nanti saya bisa bersilaturahmi ke Emak ya Maya. Ma punya sarung nggak? Punya sarung butut. Sarung butut. Iya kalau resan pangitan ayah sarung ya Kang Emak. Tapi Kang usah didinten namanya. Mohon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat buat emaknya, buat ke sawah, ya. Itu, tara ke sawah. Itu pun juga titipan dari hamba Allah ya Mak. Doakan saja para hamba-hamba Allah yang baik sama Mak. Mudah-mudahan sehatnya Mak, dilancarkan rezekinya ya Mak ya. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang sudah baik sama Mak, yang sudah memberikan rezeki sama Mak, mudah-mudahan sehat panjang umur ya Mak ya. Mak, izin saya pengen lihat sekeliling rumah Mak ya Mak ya. Mak di kantor lah Mak. Dan ini merupakan depan rumahnya dan sudah terlihat ya kawan-kawan. Jadi atas gentengnya ini sudah condong, sudah bengkung seperti ini. Tuh. Dan ini pun juga sudah ditunyel ya. Kalau bahasa Sunda nama. Tuh. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, dan dapurnya ini, si pintunya ini tidak bisa dibuka, ya. Nah, tuh. Dan ini adalah belakangnya. Jadi si pintu dapurnya ini sudah tidak bisa dibuka tuh. Dan diganjal pakai kain. Nah, kita lihat lagi. Dan di belakang rumah yang ini teh hutan kawan-kawan. Dan di atasnya itu kuburan. Nah, ini merupakan paling belakang rumahnya. Dan kita lihat jarak dekat ya. Tuh, coba lihat kawan-kawan. Jadi ini teh supaya tidak terlihatan mungkin di apa? Ini teh dicocokkan ya sama plastik-plastik, dan ini banyak plastik tuh. Coba lihat kawan-kawan. Jadi ini plastiknya. Dan biliknya ini sudah robek-robek seperti ini. Dan terus ditambah pakai plastik-plastik seperti ini kawan-kawan. Sangat mengerikan, sangat miris sekali ya. Dan ini timbaan mungkin buat ngambil air si Mak, ditimba dari galian sumur ini kawan-kawan. Dan ini kayu-kayu bakar. Tuh. Coba lihat kawan-kawan. Atas gentengnya itu. Tuh. Jadi sudah seperti ini. Mak, barusan saya sudah keliling seputaran rumah Emak. Jadi rumah Emak ini itu sangat mengkhawatirkan ya Maya. Takut roboh ya Maya. Ma, saya mau pamit pulang dulu. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya saya kesini lagi dianterin sama Emak ya. Dikasih sama Emak ya. Mudah-mudahan banyak orang-orang yang sayang sama Emak. Mudah-mudahan orang-orang banyak yang
asih sama Maya. Mak, saya pamit dulu ya, Mak. Assalamualaikum, Mak. Nah kawan-kawan, jadi seperti itulah kehidupan seorang lansia yang hidup sebatang kara tanpa suami, tanpa anak, dan tinggal di rumah panggung reot dekat hutan dan kuburan juga. Akan saja ya kawan-kawan, mudah-mudahan si Emak Uwat yang barusan kita lihat ya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Dan sampai jumpa di video yang lain, di kampung yang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.